Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Agil Kaliwang dengan NIM 6120 jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dibahas. Langsung saja masuk materi pertama. Yang pertama tuh saya akan membahas mengenai globalisasi manajemen sumber daya manusia. Globalisasi merupakan proses yang membuat hubungan antar negara menjadi semakin terbuka. Kemajuan teknologi, internet, dan komunikasi membuat perusahaan tidak hanya bersaing di tingkat lokal, tetapi juga di tingkat nasional bahkan internasional. Hal itu tentu membawa perubahan besar terhadap cara perusahaan mengelola sumber daya manusia. Pada masa sekarang, perusahaan membutuhkan karyawan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan, menguasai teknologi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, serta mampu bekerja sama dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Oleh karena itu, peran manajemen sumber daya manusia menjadi semakin penting karena harus mampu menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan siap menghadapi persaingan global. Globalisasi juga menyebabkan perubahan dalam sistem kerja. Saat ini banyak perusahaan yang menerapkan sistem kerja secara digital atau hybrid. Proses rekrutmen dilakukan secara online. Pelatihan menggunakan platform digital hingga evaluasi kinerja dilakukan melalui sistem informasi. Artinya, pengelolaan sumber daya manusia tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi harus mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, globalisasi juga memberikan peluang bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di perusahaan multinasional maupun di luar negeri. Namun di sisi lain, persaingan juga semakin ketat karena perusahaan dapat merekrut tenaga kerja dari berbagai negara yang memiliki kompetensi terbaik. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia, perspektif para ahli, dan tantangannya di era kontemporer. Secara umum, manajemen sumber daya manusia adalah proses mengelola tenaga kerja mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, pemberian kompensasi, penilaian kerja, hingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut beberapa ahli, pengertian MSDM memiliki inti yang hampir sama. Gary Dessler menjelaskan bahwa MSDM merupakan proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberikan. Sementara itu, menurut Hasibuan, MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan serta peranan tenaga kerja agar tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat dapat tercapai secara optimal. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting bagi organisasi. Tanpa adanya karyawan yang berkualitas, perusahaan akan sulit mencapai target yang telah diterapkan. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa perspektif mengenai MSDM. Perspektif pertama adalah perspektif administratif, yaitu MSDM hanya berfungsi mengurus administrasi kepegawaian seperti absensi, gaji, dan data karyawan. Perspektif kedua adalah perspektif operasional, yaitu MSDM mulai berperan dalam kegiatan rekrutmen, pelatihan, penilaian, kinerja. MSDM juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat. Perusahaan harus mampu menyesuaikan kemampuan karyawan agar tidak tertinggal. Selain itu, munculnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga mengubah banyak jenis pekerjaan sehingga karyawan dituntut untuk harus meningkatkan keterampilan. Tantangan lainnya adalah perubahan karakter generasi kerja. Saat ini, banyak perusahaan mempekerjakan generasi menilai dari generasi Z yang memiliki cara berpikir, gaya komunikasi, dan harapan kerja yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, fleksibel, serta memberikan kesempatan perkembangan agar karyawan tetap termotivasi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai orientasi dan staffing karyawan. Organisasi merupakan proses
Organisasi merupakan proses memperkenalkan karyawan baru terhadap perusahaan. Pada tahap ini, karyawan dikenalkan mengenai sejarah perusahaan, visi dan misi, budaya organisasi, aturan kerja, hak dan kewajiban, serta tugas yang akan dijalankan. Orientasi memiliki tujuan agar karyawan baru dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja sehingga merasa lebih nyaman dan mampu bekerja secara maksimal. Program orientasi yang baik juga dapat mengarungi kesalahan kerja, meningkatkan rasa percaya diri, serta mempercepat proses adaptasi. Setelah orientasi, terdapat proses staffing. Staffing merupakan kegiatan untuk memperoleh dan menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat sesuai kemampuan yang dimiliki. Dalam staffing terdapat beberapa kegiatan seperti perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, mutasi, hingga pengembangan karir. Konsep yang sering digunakan dalam staffing, jadi perusahaan harus memastikan bahwa setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan lebih efektif. Materi berikutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan proses mencari dan menarik calon karyawan yang memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan perusahaan. Tujuan rekrutmen adalah memperoleh sebanyak mungkin pelamar yang berkualitas sehingga perusahaan memiliki banyak pilihan dalam menentukan kandidat terbaik. Saat ini, proses rekrutmen dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti memasang lowongan pekerjaan di media sosial, website perusahaan, portal pencarian kerja, job fair, maupun rekomendasi dari karyawan. Setelah proses rekrutmen selesai, perusahaan akan melakukan seleksi. Seleksi merupakan proses memilih kandidat terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tahapan seleksi biasanya meliputi pemeriksaan administrasi, tes kemampuan, psikotes, wawancara, tes kesehatan, hingga penawaran kerja. Seleksi yang baik akan menghasilkan karyawan yang memiliki kompetensi, sikap, dan karakter sesuai dengan budaya organisasi sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perusahaan. Dan materi yang terakhir yaitu pelatihan dan pengembangan. Materi yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan. Pelatihan merupakan proses meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih terampil dalam melaksanakan pekerjaan yang sedang dijalankan. Misalnya pelatihan penggunaan aplikasi baru, pelatihan pelayanan pelanggan, atau pelatihan keselamatan kerja. Sedangkan pengembangan lebih berfokus pada peningkatan kemampuan jangka panjang. Pengembangan bertujuan mempersiapkan karyawan agar siap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Misalnya melalui seminar, workshop, mentoring, pendidikan lanjutan, maupun program pengembangan kepemimpinan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting karena dunia kerja harus mengalami perubahan. Karyawan yang terus belajar akan lebih mudah beradaptasi terhadap pengembangan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta mampu memberikan inovasi bagi perusahaan. Bagi perusahaan, pelatihan dan pengembangan juga memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kualitas kerja, mengurangi tingkat kesalahan, meningkatkan kepuasan kerja, serta menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sebagai kesimpulan dari materi ini, manajemen memiliki sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan atau suatu organisasi. Di era globalisasi, perusahaan harus mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif melalui proses rekrutmen, seleksi, orientasi, staffing, pelatihan, dan pengembangan. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan akan memiliki karyawan yang kompeten, produktif, serta mampu menghadapi perubahan dan persaingan global yang semakin ketat. Demikian penjelasan yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita. Saya Ahmad Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.